Kita masuk ke dalam pasal tentang nisab, hitungan hasil pertanian, kemudian buah-buahan. Ya, dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat, hitungannya emas dan perak. Yakni apabila kita memiliki emas itu berjumlah 20 miskol atau 20 dinar, yakni hitungan kita 93 atau 96 gram, maka wajib kita zakati apabila sudah 1 tahun tersimpan. Ya, itu kalau untuk emas. Kemudian kalau untuk perak itu harus berjumlah 200 dirham. 200 dirham itu menurut hitungan kitanya yakni 624 gram. Ya, jadi apabila kita memiliki perak yang berjumlah 624 gram, maka sudah tersimpan 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Lain halnya benda emas yang kita pakai atau perak yang kita pakai, emas untuk perempuan yang dipakai seperti cincin atau gelang, kemudian perak yang dipakai oleh kaum laki-laki berupa cincin, maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus dikeluarkan zakatnya, ada juga yang tidak harus dikeluarkan zakatnya. Seperti mereka mengambil orang yang menganjurkan, yang tidak mewajibkan zakatnya, seperti adalah kerbau atau sapi yang untuk membajak sawah. Ini adalah pendapat dari golongan madhab Imam Syafi'i. Jadi benda emas yang kita pakai atau perak yang kita pakai untuk kaum laki-laki, kalau laki-laki jangan memakai emas ya, itu haram hukumnya. Kalau perak boleh, ya. Kalau perak boleh kita memakainya, tapi kalau emas haram untuk kaum laki-laki. Emas hanya untuk kaum perempuannya. Gelang yang kita pakai atau cincin yang kita pakai, ada yang mengatakan harus dikeluarkan zakatnya dan ada yang mengatakan tidak harus dikeluarkan zakatnya. Ada yang mengatakan harus dikeluarkan zakatnya, ada yang mengatakan tidak harus dikeluarkan zakatnya. Itu 2 pendapat. Namun ada yang mengatakan keluarkan zakatnya walaupun belum 1 nisab, belum cukup hitungannya, keluarkan zakatnya berapapun ya yang dipakai tersebut. Itu ada yang mengatakan seperti pendapat para ulama kita. Baik, kita lanjutkan. Wa nisabuz zuru'i was-simari 5 awsuqin wa hiya 1600 ritlin bil iraqi wa majada fa bihisabihi wa fiha in suqiyat bima'is sama'i aw syahil usru wa in suqiyat bidawlabin aw nadhin nisful usri. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan itu adalah 5 wasak. Ya. 5 wasak itu 1600 ritlin bil iraqiyyin, yakni 1600 ritel negara Baghdad. Ya. Kenapa memakai negara Baghdad? Karena ulama kita berkumpul di situ waktu mereka membuat hukum. Mereka berkumpul di negara Baghdad. Jadi ukuran negara Baghdad. Pada saat itu imam kita berada di Baghdad, Imam Syafi'inya ya, berada di Baghdad. Makanya ada kaul jadid, ada kaul qadim itu. Jadi 1600 ritel negara Irak itu berapa? Itu menurut Imam Nawawi itu 128 dirham.
atau 4/7 dirham, itu menurut Imam Nawawi, ya. Dan apabila wa majada fa bihisabihi, dan apabila lebih jumlahnya tinggal memperkirakan saja. Kalau jumlahnya lebih dari 1.600 liter negara Irak tadi, tinggal memperkirakan saja zakatnya. In suqiyat bima'is samai aw sahil usru, jika disiram, ya, dengan air langit, yakni dengan air hujan atau air yang mengalir, maka zakatnya itu adalah berapa? Yakni 10%, ya, itu 10% kalau untuk hasil pertanian, ya. Dan jika disiram dengan alat penyedot bidaulabin, alat penyedot, mesin alat penyedot, nah itu, atau juga tempat air yang mengalir dari tempat air, ya, itu setengah, yakni dari 1/10 tadi setengahnya 5%, ya, 10% dan 5%, itu untuk zakat hasil pertanian dan buah-buahan 5 wasak. 5 wasak itu menurut hitungan kilogram negara kita yakni 715 kilogram, ya. Itu menurut hitungan kilogram. Jadi 1 ton belum sampai, ya. Belum 1 ton itu harus mulai dikeluarkan zakatnya, ya. Harus. Ini untuk hasil pertanian. Jadi apabila panen itu langsung dikeluarkannya zakatnya. Tidak harus menunggu 1 tahun, tidak. Jadi apabila sudah panen langsung dikeluarkan zakatnya. Apabila airnya, ya, airnya itu dari air hujan atau air yang mengalir dari sungai, tidak beli airnya, itu zakatnya 10%, ya. Itu zakatnya 10%. Airnya tidak beli, ya, dari air hujan atau air sungai yang mengalir, ya, itu zakatnya 10%. Tetapi apabila tanaman tersebut airnya misalkan dapat beli, ya, memakai mesin penyedot kincir, itu zakatnya 5%, zakatnya misalkan, atau juga memakai hewan, ya, untuk menyirami air tersebut, itu memakai biaya, ya, maka zakatnya beda, zakatnya itu 5%. Ini untuk hasil pertanian. Tetapi kalau untuk buah-buahan itu seperti anggur dan kurma, karena 2 buah-buahan ini yang wajib dizakati, ya, yakni anggur dan kurma. Anggur itu harus sudah kering, ya. Juga kurma harus sudah kering. Artinya baru dikeluarkan zakatnya, rutob, ya, itu. Jadi misalkan kurma tadinya basah, nunggu dia kurma tersebut kering, baru dikeluarkan zakatnya. Artinya sudah masak dahulu baru dikeluarkan zakatnya kalau untuk buah-buahan, yakni buah anggur dan buah kurma itu harus dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi untuk buah-buahan, buah anggur dan buah kurma, ini hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya 10%, ya. Kalau airnya itu memang dari air hujan atau air dari sungai yang mengalir. Tapi kalau airnya itu air yang sulit mencarinya, makai penyedot mesin, dapat beli air tersebut, maka zakatnya itu adalah 5%. Ini untuk zakat hasil pertanian. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kita akan masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, yakni tentang zakat masalah perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي الميلاد ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العمير القدر العظيم الجليل